Saya Yohanes Halim, Gembala dari Christ Chapel Karawaci, sebuah jemaat dari Gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia. Kami adalah gereja yang memfokuskan kepada pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang di Karawaci dan seluruh Indonesia. Kami memfokuskan kepada 4 W. W yang pertama adalah worship, di mana kami mau memfokuskan ibadah kami hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah word, di mana kami memfokuskan seluruh ibadah dan pembinaan kami kepada eksposisi firman Tuhan yang akurat dan setia kepada kebenaran. Yang ketiga adalah welcome. Kami memiliki persekutuan-persekutuan yang untuk membuat kita semua boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Yang keempat adalah hal yang paling penting, di mana setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Witness, menjadi saksi Kristus yang setia dimanapun Tuhan tempatkan. Untuk itu saya mengundang saudara semua yang terpanggil untuk boleh beribadah bersama-sama di Christ Chapel Karawaci setiap hari Minggu pukul 7.30 dan 9.15, disertai dengan pembinaan sekolah minggu dewasa pada pukul 11. Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di UPH buat seluruh mahasiswa baru, dan saya bersyukur bisa bertemu kalian pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting, yang merupakan subtema dari tema besar UPH Fest tahun ini, yaitu A Mind of Excellence. Dan siang ini atau pagi ini kita akan bicara mengenai satu subtema, yaitu Faith in Christ. Nah, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk seluruh berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan teman-teman mahasiswa baru di tempat ini. Sejak mereka dilahirkan hingga hari ini, Tuhan memelihara mereka. Tuhan mencukupkan dengan segala apapun yang mereka butuhkan. Dan hari ini mereka ada di tempat ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mau sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, yang unggul untuk membuat mereka boleh hidup sebagai manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di muka bumi ini dan menaklukkan seluruh pengetahuan ke bawah kaki Tuhan. Kami berdoa, sejak hari pertama mereka masuk ke kampus ini, memulai dengan status mahasiswa, kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan sekarang kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bicara mengenai sebuah kata yang sangat besar, yaitu a mind of excellence. Excellent, semua orang senang gak disebut excellent? Anda senang? Kalau Anda pergi ke satu tempat, Anda ketemu dengan makanan yang enak. Kalau makanan itu sangat enak, Anda akan bilang excellent. Anda mungkin pernah punya perjalanan wisata, dan Anda suka perjalanan wisata itu, Anda kasih bintang 5 atau excellent. Orang banyak suka dengan kata excellent atau excellent dalam kehidupan saudara yang mungkin tidak pernah mengalami kesulitan. Itu juga mungkin excellent buat bagi orang tertentu. Pesta yang besar, pesta yang indah, saudara akan menyebutnya sebagai excellent. Mengapa orang senang dengan excellent? Karena excellent berarti luar biasa, atau juga bisa diartikan sebagai unggul, yaitu semua orang ingin menjadi unggul. Manusia ingin menjadi luar biasa, manusia ingin menjadi unggul. Tetapi seringkali manusia mau menjadi unggul hanya dari sesamanya manusia. Manusia tidak mengerti arti unggul yang sesungguhnya. Saudara, saya punya satu cerita, merupakan hasil riset tahun 2015 sebetulnya, tapi menurut saya tidak akan terlalu berbeda jauh. Jika saudara lulus hari ini sebagai sarjana, dan saya percaya sebagian besar dari saudara akan mencari pekerjaan toh, mungkin sebagian ada yang anak pengusaha bisa langsung jadi bos. Tapi sebagian besar akan bekerja. Kalau hari ini kita hire saudara dengan gaji 50 juta. Mau tidak? Perekonomian hari ini. Senang bukan? Senang toh? Semua senang. Anda bahagia karena Anda tahu rata-rata gaji berapa. Apalagi Anda tahu UMR. 5 juta, 6 juta, Anda dapat 50 juta. Senang tidak? Senang karena Anda otomatis berpikir Anda lebih unggul daripada orang lain.
Dan saya kasih tahu rata-rata lulusan baru tidak ada yang dapat 50 juta kecuali kerja di perusahaan bapaknya. Tidak mungkin. Maka saudara, riset mengatakan kalau Anda mendapatkan gaji di atas rata-rata, senang atau tidak, semua jawab senang. Tapi kalau kamu dapat 50 juta, tapi teman-teman sekelasmu dapat 100 juta, kamu senang tidak? Itu tidak. Kenapa yang lain 100 saya 50? Saudara mengerti tidak? Bahwa perasaan sukacita, perasaan unggul itu seketika hilang karena dibandingkan dengan orang lain. Saudara paham? Maka keunggulan manusia itu selalu hanya dibandingkan dengan manusia lain. Saudara punya nilai yang tinggi, IP yang tinggi. Kalau Anda dapat 3,8, Anda senang. Asal yang lain 3,6. Tapi kalau 3,8 yang lain 4,0, Anda tidak senang. Betul? Terus itulah yang saya sebut sebagai keunggulan yang bersifat relatif dan self-center. Maka manusia hanya memikirkan dirinya sendiri lebih unggul dari manusia yang lain. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan dengan unggul di dalam kitab suci? Maka jika saudara ingin melihat bagaimana kata sifat unggul diceritakan dalam kitab suci, maka saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Itulah firman Tuhan, saudara. Saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk menjadi berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan di udara, di darat, dan di laut. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, bukan sekedar untuk menjadi seperti Allah, tetapi menjadi wakil Allah dalam memerintah dunia ini. Maka manusia lebih unggul dari ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Tuhan hanya diciptakan dengan kata, jadilah maka jadi, jadilah maka jadi. Tetapi manusia tidak dengan kata-kata. Manusia dengan tangan Tuhan diambil dari debu dan tanah. Dan bukan cuma itu saja, manusia diberikan nafas Allah. Binatang punya roh, tapi roh itu diciptakan dengan kata-kata, jadilah maka tubuhnya jadi, termasuk rohnya. Tapi manusia punya dua tahap. Itu tangan manusia, tangan Allah memegang debu dan menjadikannya manusia dan memberikannya nafas kepada manusia, karena manusia adalah segambar dan serupa Allah. Saudara, apa artinya segambar dan serupa Allah? Sedangkan Allah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, bukan? Allah tidak bertubuh, Allah tidak berbentuk. Allah adalah roh, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu kepada sesuatu yang tak terlihat? Saudara bisa menjadi seperti Spider-Man tadi toh, walaupun pakai kancut di luar, saya tidak paham juga. Karena saya tahu dia ada gambar Spider-Man, dia ikut-ikutan menjadi Spider-Man, maka dia Spider-Man. Tetapi kalau kita mau menggambarkan sesuatu yang tak terlihat, bagaimana? Saudara mengikuti? Paham ya? Allah tidak bisa terlihat. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh ilustrasi. Saudara coba lihat gambar apa ini, saudara? Kok tahu? Yakin itu ayam? Coba lihat sekali lagi. Yakin itu apa, Dek? Ayam. Tahu dari mana? Ini ayam bukan? Ini gambar ayam, bukan ayam. Tidak kokak petek petok di sini toh. Kalau ayam di sini bahaya. Ini gambar ayam, tapi saya tahu ini ayam karena apa? Gambar ini menceritakan atau menggambarkan ayam. Paham? Nah, coba gambar yang kedua ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini ayam bukan? Tahu dari mana ayam? Memang ada ayam bentuknya kayak begini. Ini bisa ayam, bisa ikan, bisa sapi, bisa apa saja. Jangan tahu goreng.
tahu di gurun sana. Sudah tahu gurun? Nanti coba cari ya, beli di mana gurun itu. Saudara, ini memang dari ayam. Paling tidak saya ngambil dari restoran yang menjualnya ayam. Saudara. Tetapi apakah gambar potongan-potongan ayam ini mencerminkan ayam? Buat yang belum pernah lihat ayam, yang sudah lihat juga boleh. Ada nggak mencerminkan ayam? Kalau saudara tidak dikasih tahu ini ayam, saudara bisa jelaskan ini ayam bukan? Tidak. Karena gambaran ini walaupun dari ayam tapi tidak mencerminkan ayam. Mengerti? Nah, coba kita lihat gambar yang ketiga. Siapa yang tahu gambar ini apa? Gambar apa? Audi itu apa? Mobil. Ada rodanya nggak? Mana? Ini gambar mobil. Coba kirim ke anak TK. Ini gambar mobil bukan? Bukan. Ini gambar 4 lingkaran menjadi satu. Tapi sebagian kalian mengatakan Audi, mobil. Adakah gambar mobil di sini? Tidak ada. Tapi kenapa kita tahu ini adalah lambang mobil? Mengapa? Karena gambar ini berelasi dengan Audi. Mengerti? Karena gambar ini milik Audi. Walaupun tidak ada Audi di dalamnya, mobilnya tidak ada. Tapi setiap orang yang melihat ini gambar Audi. Yang belum tahu gambar Audi saya minta maaf. Mungkin di kampungmu tidak masuk mobil ini. Tapi orang Jakarta tahu ini Audi. Saudara bisa mengikuti bahwa tidak harus ada gambar mobil dengan gambar ini untuk mengatakan ini adalah mobil Audi. Demikian juga dengan manusia sebagai gambar Allah. Gambar ini menjadi gambar Audi karena gambar ini berelasi satu dengan mobil Audi. Tidak ada yang bilang ini Mercy. Tidak ada yang bilang ini Olimpiade juga. Karena beda, saudara. Tapi tahu pasti. Maka manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Tidak harus muka kita seperti Allah. Karena kita tidak tahu Allah seperti apa. Ada orang mengklaim dirinya Allah. Hei, tunggu dulu. Kau tahukah, pernah lihatkah muka Allah? Kalau pernah, berarti kau sudah mati. Tidak mungkin. Tapi walaupun kita tidak melihat gambar Allah. Walaupun gambar Allah tidak berbentuk entitas demikian, kita tetap bisa disebut gambar Allah kalau kita berelasi dengan Allah. Seperti gambar Audi ini. Saudara paham? Maka bagaimana manusia bisa segambar dan serupa Allah? Ini bukan masalah entitas. Apakah tangan saya seperti Allah? Apakah mata saya seperti Allah? Apakah kekuasaan saya seperti Allah? Bukan itu. Yang dimaksudkan segambar dan serupa Allah adalah sebuah relasi. Apakah kita memiliki relasi dengan Allah? Maka kita adalah segambar dan serupa Allah. Tapi jika kita tidak memiliki relasi itu, maka kita tidak pernah menjadi gambar dan rupa Allah. Relasi inilah yang memberikan manusia keunggulan atas seluruh ciptaan di dalam dunia ini. Keunggulan yang tidak dapat dirasakan oleh setiap ciptaan yang lainnya, karena hanya diberikan kepada manusia. Manusia memiliki karakter unggul. Manusia ingin unggul karena diciptakan untuk menjadi unggul selama dia berelasi dengan Allah sang penciptanya. Tetapi Alkitab mencatat, semua orang percaya bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Tapi dosa membuat relasi ini menjadi rusak. Dosa yang saudara perbuat, dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengklaim dirinya tidak berbuat dosa. Karena saudara mungkin berpikir saudara tidak pernah melakukan dosa yang besar. Tetapi mungkin saudara lupa, saudara juga melakukan dosa yang di dalam hati saudara. Mata saudara, perasaan saudara, semua hal yang menyakitkan hati Tuhan. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini, manusia yang tadinya excellent terhadap seluruh ciptaan, karena manusia berdosa, dia tidak lagi bisa menjadi excellent. Tetapi manusia diciptakan untuk menjadi excellent. Karena itu manusia berusaha untuk terus-menerus menjadi excellent. Tetapi selama relasinya rusak, manusia tidak akan pernah kembali menjadi excellent. Manusia berusaha, tapi akan terus bertentangan dengan Tuhan. Baik di dalam pikiran, dalam tindakan, di dalam emosi yang saudara cintai. Saudara tidak mencintai Tuhan.
Saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara memikirkan suatu pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi pikiran manusia mengatakan mungkin ada gender ketiga, gender keempat, gender kelima. Bahkan di Amerika sudah menyatakan ada 68 gender. Sudah gila semua. Nah, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau saudara diciptakan sebagai laki-laki, hiduplah sebagai laki-laki. Jika saudara hidup sebagai perempuan, lahir sebagai perempuan, hidup sebagai perempuan. Jangan saudara tukar-tukar apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kenapa? Saudara nggak mungkin lebih pintar dari Tuhan Sang Pencipta. Manusia mau lebih pintar karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, bukan cuma itu. Bukan cuma kehilangan excellency, bukan cuma kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab juga mencatat dalam Roma 6 ayat 23, semua upah dosa ialah maut. Kehilangan relasi, kehilangan kemuliaan, kehilangan keunggulan atas ciptaan lainnya, sehingga manusia tidak lagi bisa mengontrol alam semesta dengan baik. Dan yang paling utama, manusia kehilangan nyawanya. Manusia kehilangan kehidupannya. Manusia harus mengalami kematian kekal. Saudara, apakah bisa dipulihkan dengan demikian? Apa harapan yang bisa dilakukan oleh manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini? Tidak ada. Selain menerima hukuman kekal. Tetapi Roma 6 ayat 23 juga mengatakan bahwa sekalipun kita jatuh dalam dosa, sekalipun semua akan dihukum dalam dosa, tetapi kasih karunia Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, relasi yang rusak harus dipulihkan. Dan yang bisa memulihkan hanya satu nama di bawah kolong langit ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Sejak penciptaan melalui firman. Itulah Yesus Kristus dalam bentuk firman yang pada akhirnya menjadi manusia dan datang ke dalam dunia ini. Saudara mungkin bertanya, bagaimana manusia bisa jadi Tuhan? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahwa manusia tidak akan pernah menjadi Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi Allah. Manusia cuma bisa menjadi Allah-allahan, pura-pura menjadi Allah, tapi tidak pernah bisa. Tetapi Allah bisa menjadi manusia. Allah mampu menjadi apa saja yang Dia mau karena Dia Sang Pencipta. Dia bisa mengambil rupa seperti manusia yang Dia ciptakannya. Jadi Yesus tidak pernah jadi Allah. Yesus tidak pernah jadi Allah, ingat kata-kata saya. Tetapi Allah jadi Yesus. Allah lahir sebagai Yesus, bukan Yesus menjadi Allah. Maka Yesus tidak pernah jadi Allah, tetapi Allah menjadi Yesus. Dan di dalam Yesus inilah yang adalah Allah, ada pengampunan, ada pemulihan dari dosa, ada pemulihan dari relasi. Maka ketika semua orang yang mengakui dirinya orang berdosa dan percaya Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan yang benar, maka relasi ini dipulihkan. Apa artinya relasi yang dipulihkan? Relasi yang dipulihkan artinya kita menjadi excellence, kita menjadi unggul kembali untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam mandat budaya, dalam menguasai bumi ini, dalam mengerjakan panggilan hidup kita ini. Dan di luar iman Kristus, iman kepada Yesus Kristus, maka segala keunggulan manusia akan menjadi sia-sia. Segala keunggulan manusia hanya relatif terhadap manusia dan tidak pernah mendapatkan keunggulan di dalam Tuhan. Saudara boleh berkarya, saudara boleh memiliki sesuatu yang paling hebat. Tapi kalau saudara mau duduk baik-baik, pada akhirnya seluruh kehebatan saudara tidak berarti apa-apa. Siapa orang paling kaya di dunia yang pernah dicatat di dalam sejarah dan terus kaya setelah kematiannya? Mungkin hari ini masih banyak orang kaya yang bertahan. Tapi coba cek orang kaya 200 tahun yang lalu. Orang kaya 300 tahun yang lalu. Raja mana yang berkuasa bertahun-tahun dan tidak pernah selesai? Kerajaan paling lama di dunia ini adalah kerajaan Romawi 1000 tahun. Di mana Romawi saat ini? 1000 tahun paling lama.
Itu pun sudah ganti dinasti berkali-kali. Saya punya kesempatan ke Roma, melihat begitu banyak peninggalan-peninggalan kekaisaran Roma. Hanya puing, saudara, hanya puing. Pada waktu itu tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa Romawi akan hancur. Hari ini begitu banyak negara superpower, tinggal tunggu waktu. Setiap orang yang di luar Yesus akan binasa. Setiap orang yang tidak beriman kepada Yesus, maka seluruh kecantikan, kehebatan, kekayaan, sekalipun Nobel saudara dapatkan, semua itu seperti angka yang besar. Tetapi dikalikan dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0 besar. Saudara, tetapi di dalam iman kepada Yesus, apapun yang saudara miliki, semua ditambahkan dengan nilai Yesus sendiri yang adalah Allah. Sekalipun saudara hanya memiliki yang kecil, tetapi di dalam Yesus, saudara memiliki keunggulan Yesus Kristus di hadapan manusia, di hadapan langit, di hadapan bumi. Saudara pilih yang mana, itu boleh menjadi pergumulan saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia dapat diselamatkan dari hukuman dosa, dari kematian kekal selain Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa Alkitab berani mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar? Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kita yang mengembalikan excellent manusia. Mengapa? Karena hanya Yesus Kristus yang pernah mati dan bangkit kembali. Hanya Yesus Kristus yang mengajarkan kehidupan ini, yang mati dan bangkit kembali. Banyak orang meragukan kebangkitannya. Banyak orang meragukan kematiannya. Tetapi sejarah 2000 tahun tidak pernah dapat digagalkan. Sekalipun begitu banyak serangan-serangan kepada Yesus. Bahwa Yesus tidak mati, apalagi bangkit. Atau Yesus mati, ada kuburannya. Mereka berdebat. Ada yang tidak setuju Yesus mati. Ada yang tidak setuju Yesus bangkit. Ada yang bilang Yesus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi firman Tuhan selama 2000 tahun tidak pernah berubah. Yesus mati dan bangkit. Mengapa? Dia mati untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Yang mati bukan Allah. Yang mati manusia Yesus. Tapi dia juga adalah Allah. Karena itu dia mampu untuk bangkit kembali. Saudara berjalan dalam sebuah perjalanan. Ketika saudara bingung, saudara akan bertanya, jalan mana yang harus saudara lewati? Mungkin saudara punya Google Maps hari ini. Tapi seringkali Google Maps juga bikin parah, bikin masalah. Saya pernah pakai Google Maps dan berakhir di jalan yang mengerikan, saudara. Hampir-hampir. Kalau saudara baca koran beberapa waktu yang lalu, ada berita tentang Fortuner yang jatuh menuju Dieng karena mengikuti Google Maps. Google Maps sering mencari jalan yang singkat tetapi tidak tepat dan berbahaya. Waktu itu saya keburu balik. Dan kalau saudara tidak punya Google Maps, saudara mungkin mau berjalan. Dan di jalan yang saudara lalui ada bercabang-cabang banyak. Dan setiap cabang ini saudara bingung mau yang mana. Karena saudara tahu, saudara tidak punya kesempatan untuk kembali kalau salah jalan. Dan di setiap cabang jalan itu ada orang mati yang berbaring di jalanan. Dan orang itu mati. Saudara tidak mungkin bertanya kepada orang mati ini. Tapi di salah satu cabang jalan itu ada orang mati yang bangkit dan hidup. Kepada siapa saudara akan bertanya? Kepada orang matikah? Atau kepada orang yang hidup, yang menguasai kehidupan, yang mengatur jalannya kehidupan ini? Maka pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau percaya kepada semua pemimpin agama yang mati dan tidak pernah bangkit? Atau saudara mau percaya kepada satu orang yang mati, bangkit, memimpin, memerintah kehidupan ini. Dan memiliki kehidupan ini. Dan mau membawa saudara kepada kehidupan itu sendiri. Yang mengklaim dirinya adalah kehidupan itu sendiri. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita untuk menjadi excellence. Camkanlah hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara dengan segala kelemahannya. Kiranya Tuhan mengampuni.
tapi untuk setiap kebenaran. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati setiap pendengar di tempat ini. Kiranya firman Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus boleh merasuki hati mereka, boleh menggelisahkan mereka, bahwa mereka membutuhkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang manusia dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan berkenan membentuk hati mereka, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, menghancurkan kesombongan-kesombongan mereka, dan membuat mereka diperbaharui relasinya di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.